Untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh firman Tuhan tinggal di hatinya. Kita berkata firman Tuhan tinggal di hati. Itu hanya bisa kalau kita menjadi pelaku firman. Kalau kita tidak menjadi pelaku firman, maka firman Tuhan itu tidak akan tinggal dalam hati kita. 1 Yohanes 2, 24, 25. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Jadi kalau firman tinggal dalam kita, Zoe tinggal dalam kita, Bapa dan Anak tinggal dalam kita. Tetapi firman Tuhan tinggal dalam kita, Zoe tinggal dalam kita, harus dibuktikan. Ya, kita mengasihi Zoe, kita mau menyenangkan Zoe, kita mau bertumbuh dalam Zoe, harus dibuktikan dengan kepatuhan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita patuh kepada firman-Nya, disitulah kita melekat kepada Tuhan. Tuhan ada dalam kita, kita ada dalam Tuhan. Tidak cukup hanya kita tahu firman Tuhan, percaya firman Tuhan, tapi tidak menjadi pelaku firman, itu tidak menyebabkan kita tinggal, ya, atau firman Tuhan itu tinggal dalam kita. Satu waktu, nanti kita baca dalam buku Yakobus, kita bisa lupa itu firman Tuhan itu kalau kita tidak lakukan. Sebelahnya Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Jadi kalau kita memang mengasihi Tuhan dan mau Zoe tinggal dalam kita, mari hidup seperti Yesus. Yesus dia patuh kepada Bapaknya, makanya kita juga harus patuh kepada Tuhan Yesus. Ayat 12, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Perintahnya, perintah Tuhan Yesus kalau disimpulkan semuanya adalah perintah untuk mengasihi. Jadi dalam hal ini semua kita harus selalu berjalan dalam kasih. Apapun firman Tuhan yang tinggal dalam kita, hasilnya kita akan berjalan dalam kasih. Karena Tuhan itu adalah kasih adanya. Mematuhi firman Tuhan akan berarti kita tetap tinggal dalam firman Tuhan. Banyak anak Tuhan yang tahu firman Tuhan, tapi tidak menjadi pelaku firman. Banyak. Nah saudaraku, tidak semua kita begitu. Tapi yang saya mau sampaikan kepada saudara, kalau kita sudah lahir baru, kalau ada Zoe, Tuhan memberi kepada kita hati yang baru. Yehezkiel 11 dan 36 berkata, bahwasanya Tuhan berikan hati baru, hati yang lembut, tidak hati keras, supaya kita bisa mematuhi firman, tidak melawan kepada firman. Biarlah kita menyerah kepada Zoe. Walaupun dalam hati rasanya itu penyangkalan diri yang terlalu berat, atau ada kehendak kita yang lebih menarik ketimbang mematuhinya, tapi dilatih diri kita ini supaya dalam perkara kecil setia sampai kepada perkara besar, kita tetap patuh kepada Tuhan. Haleluya, amin. Berikan hati kita lembut selalu. Tuhan Yesus berkata kepada kita, belajar kepadaku, aku ini lembut hati, lemah lembut dan rendah hati. Pakailah hidup Tuhan itu dalam hidup kita. Kalau kita mendengar firman, lembutkan hati ini, karena ada Roh Kudus yang mengubahkan hati kita menjadi hati yang lembut. Ya, saya baca aja Yehezkiel ya. Yehezkiel 11 dan Yehezkiel 36. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini nubuatan untuk akhir zaman ini, di mana Roh Kudus dicurahkan pada semua anak Tuhan. Ya,
Jessica 11 ayat 19. Dan aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi ada Roh Kudus yang menolong kita dan mengajak kita dan mendorong kita untuk mematuhi selalu firman Tuhan. Seberapa seperti tadi ya, kita lihat, kita dengar firman Tuhan, kemudian kita mengerti seperti orang melihat dalam cermin. Oh, begini rupanya aku selama ini kurang berdoa misalnya ya. Lalu kemudian dia lupakan itu, dia tidak lakukan, maka dia lupa dan tidak ada perubahan apapun. Tetapi kalau sesudah itu dia menjadi pelaku firman, dia mulai berdoa, konsisten mulai berdoa, maka dia akan berbahagia. Kalau kita kurang berbahagia, saudaraku, coba cek, mungkin ada hal-hal yang seharusnya kita lakukan tidak kita lakukan. Banyak dalam Alkitab dikatakan berbahagialah begini, berbahagialah. Ya, salah satu, saudaraku, kalau kita menjadi pelaku firman, kita akan berbahagia. Ya, Matius 5 penuh dengan kata bahagia. Bahagia begini, kalau kita tidak melakukannya, mungkin kita juga tidak akan berbahagia. Tapi kalau kita melakukan firman, jaminan dari Tuhan, kita berbahagia.